Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga nikmat umur, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan umur untuk memasuki tahun 1447 Hijriah. Tentunya kita berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hari-hari kita yang akan datang jauh lebih baik dari hari ini maupun dari hari kemarin. Karena kita tahu Bapak Ibu, kata orang bijak, kalau hari ini sama dengan kemarin, itu adalah orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu tanda orang yang celaka. Tapi kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itulah dia manusia yang beruntung, manusia yang sukses. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dalam golongan yang ketiga ini. Artinya hari-hari kita, sisa umur kita lebih baik dari kemarin. Dalam apa? Terutama sekali dalam masalah agama. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 Allah meminta kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ayat ini bukan untuk semua manusia, melainkan khusus hanya untuk manusia-manusia yang beriman kepada Allah, hanya untuk kita. Apa yang diminta oleh Allah? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam agama Islam ini, kata Allah, secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Nah ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah, kata Allah, kalian mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi ayat ini pertama meminta kita masuk dalam agama Islam ini secara total. Dan dalam kita itu masuk ke agama Islam secara total, kita harus mewaspadai setan sebagai musuh kita. Jangankan ikut setan, ikut bekas napak tilasnya setan aja nggak boleh. Itu dilarang. Dan seperti yang kita tahu, kita itu kenapa harus mewaspadai setan? Karena setan itu selalu menggiring kita untuk menjadi manusia yang keluar dari jalur tengah. Jadi kalau kita berkendaraan itu digiring supaya itu kita melenceng ke kanan atau melenceng ke kiri, tidak istiqomah berada di jalur yang benar. Nah itulah setan. Makanya kita harus mewaspadai, karena setan itu menggiring kita, menggoda kita, menjerumuskan kita. Dengan cara apa? Supaya kita keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara apa? Menggoda agar kita menjadi orang yang ekstrim berlebih-lebihan ke kiri atau ekstrim berlebih-lebihan ke kanan. Dan itu yang terjadi. Ada saudara-saudara kita mengklaim jihad, membela agama, tapi jadi orang jahat. Nah itu,
tepuk tangan itu setan. Dia mudah mengkafirkan sesama muslim. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, dia ngebom dan mengklaim saya jihad. Ada juga yang mati bunuh diri, lalu dia mengklaim mati syahid. Itu setan tepuk tangan itu. Hore, saya dapat teman katanya di neraka nanti. Nah inilah dia. Maka wajib bagi kita hijrah. Kalau selama ini kita sebagai muslim dan muslimah mungkin hanya sekedar KTP, hanya sekedar identitas. Ada di antara orang Islam itu apa? Setahun itu sholatnya cuma 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau nggak sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau dia mati nggak diurus. Nah itu. Nah yang begini nih wajib kita hijrah, wajib kita menjadi muslim muslimah yang total. Kapan kita dikatakan total? Sekali lagi, satu, kita tidak mengikuti godaan bujuk rayu setan. Dan setan itu minal jinnati wan nas, bisa dari golongan jin yang kita tidak melihatnya, tapi bisa juga dari golongan manusia yang menggoda kita. Itu. Yang kedua, kita itu dikatakan muslim kafah kalau kita istiqomah, berada pada jalur agama Allah. Dan kita dikatakan kafah yang sering berulang-ulang saya sampaikan, kalau memang pada diri kita ada 3 hal. Ada iman, Islam, ihsan. Itu dia. Iman adalah akidah, Islam adalah syariah, ihsan adalah akhlak. Jadi itu, dalam kita menjalani hidup ini dikatakan muslim yang kafah kalau kita hidup dipondasi dengan iman yang benar dan kuat. Selalu kita berbicara, kita melihat, kita berpikir, selalu tidak keluar ingat kepada Allah Ta'ala. Apakah yang saya ucapkan ini dibenarkan oleh Allah? Maka dia katakan. Apakah yang akan saya ucapkan ini dilarang dan bertentangan dengan apa yang telah Allah atur? Stop, dia tidak berbicara. Begitu pula pekerjaan. Apakah yang akan saya lakukan ini dibenarkan oleh Allah? Halal, dia lakukan. Apakah yang akan saya lakukan ini dilarang oleh Allah, bertentangan dengan agama? Stop. Nah itulah dia harus menjadi pondasi. Artinya apa? Selalu dia ingat kepada Allah. Kata Allah tentang Nabi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada pada sosok Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bukan untuk semua, tetapi bagi mereka yang berharap Allah. Maksudnya berharap ridha Allah, berharap perlindungan rahmat Allah, berharap surganya Allah. Nah itu. Wal yaumal akhir. Yang kedua apa? Dia lebih berharap hari akhirat daripada dunianya. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dan Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi mereka yang zakarallah, ingat kepada Allah banyak. Dari bangun tidur, melakukan aktivitas pekerjaan, selalu ingat kepada Allah sampai dia tidur, bahkan sampai tidur selama-lamanya. Itu dia. Maka jadikanlah akidah keimanan yang benar sebagai pondasinya. Kemudian pola hidup kita yaitu berdasarkan syariah, aturan Allah. Kata Nabi, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Syariat itu, apa yang aku larang, Allah larang, jauhi. Ini pola hidup kita. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sedangkan apa yang kuperintahkan, apa yang Allah perintahkan,
lakukan sebatas kemampuan. Nah ini, jadi pola hidup kita begitu. Larangan tidak ada tawar-menawar, tinggalkan. Dilarang bohong, dilarang fitnah, dilarang zolim, dilarang durhaka, dilarang apalagi minuman keras, macam-macam yang dilarang durhaka, dilarang jahat. Nah ini harus bebas. Sedangkan perintah disuruh sholat, disuruh bersedekah, disuruh baca Quran, banyak juga. Maka yang perintah ini lakukan sebatas kemampuan kita. Nah itu, jangan ngoyo, jangan maksa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini pedoman nih. Ini pola hidup kita. Kemudian target hidup kita ihsan. Artinya apa? Saya harus menjadi orang yang berakhlak baik. Kenapa? Karena itu inti Nabi kita diutus oleh Allah. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanyalah diutus oleh Allah untuk menjadi manusia atau menyempurnakan akhlak yang baik. Itulah dia. Jadi target kita beragama Islam ini bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak baik di hadapan Allah juga di hadapan manusia. 3 hal ini ada pada kita, yes, jadilah kita muslim muslimah yang kafah. Nah ini. Jadi sekali lagi, setan itu menggiring kita supaya kita tidak kafah, supaya kita berlebihan. Makanya terima kasih ya Allah, ternyata memang ajaran agama Islam yang kita anut ini betul-betul sebagai agama yang tengah-tengah. Nah ini, tengah-tengah dalam apa? Kemarin yang sudah kita pelajari, tengah-tengah pada saat kita bertuhan. Kita betul-betul sebagai manusia yang bertauhid, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, kalau Yahudi mereka itu memberikan sifat-sifat kepada Allah dengan sifat yang tidak pantas, yang tidak layak. Mereka mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin. Nah itu, naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau Nasrani, umat Nasrani memberikan sifat kepada Allah dengan apa yang ada pada kita manusia. Nah itu, Allah punya anak, Allah beranak, itu. Sedangkan kita apa? Kita bebaskan Allah dari sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun, siapapun yang menyerupai Allah. Itu yang harus kita camkan. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Begitu pula sikap kita terhadap para nabi, para rasul. Kita tengah-tengah. Kalau kita lihat umat Yahudi dulu, mereka bunuh itu nabi-nabi yang Allah utus untuk mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi mereka ngelawan, mereka tentang nabi-nabinya. Umat Nasrani sebaliknya, mereka sanjung, mereka puji itu nabi-nabinya. Bahkan mereka tidak siap kalau nabi itu adalah manusia biasa seperti kita. Maka nabinya dijadikan anak Tuhan. Nah itu, kalau kita tidak, bagi kita apa? Kita posisikan nabi rasul itu pada posisinya. Mereka adalah manusia seperti kita, makan, minum, berkeluarga, punya anak, bisa ngambek. Itu, nah, nabi sama itu. Bisa berbuat salah tetapi tidak bisa berdosa. Kita cinta kepada nabi, tetapi posisi nabi tidak ada sedikit pun memiliki sifat
yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah syariat, masalah aturan-aturan, kalau kita melihat umat Yahudi, mereka membuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul mereka. Jadi mereka buang, mereka masukkan ayat-ayat, aturan-aturan yang sama sekali itu bukan bersumber dari Allah. Nah itu, Yahudi pun sama. Mereka izinkan tokoh-tokoh agama mereka untuk mengatur ini aturan-aturan agamanya. Mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, atau sebaliknya mereka mengharam-haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi bagi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah. Artinya apa? Kita terima dia aturan-aturan Allah apa adanya. Kalau misalnya aturan itu ternyata sudah dicabut sama Allah, sudah diamandemen, ya kita terima. Seperti misalnya Bapak Ibu ya, masalah minuman keras. Awal mulanya minuman keras itu belum diharamkan. Cuma Allah katakan apa? Fihima ismun kabiru wa manafi'ul linnas. Yang namanya minuman keras, yang namanya judi, itu ada dosa di dalamnya dan ada manfaatnya. Tapi dosanya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat, apalagi sholat kalau lagi teler, lagi mabok. Tuh. Jadi tahapnya itu. Kemudian yang terakhir, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar, minuman keras, perjudian itu adalah perbuatan setan, jauhi. Itu hukumnya haram. Nah itu. Jadi artinya apa? Dari tahapan-tahapan kita terima dia. Karena itu aturan yang menetapkan adalah Allah, yang merevisi juga adalah Allah, yang mengharamkan itu pada akhirnya juga adalah Allah. Nah itu. Kemudian masalah halal dan haram. Kalau kita lihat, kita berada di tengah-tengah. Kalau Yahudi, mereka mengharam-haramkan yang halal. Itu banyak itu. Antara lain diceritakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah itu. Tapi apa yang dilakukan sama orang-orang Yahudi? Diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160. Kata Allah, "Fabizulmin minal ladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum." Karena mereka berbuat kezaliman, maka kami haramkan hal-hal yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Nah itu. Jadi artinya ada di dalam Yahudi itu Allah haramkan yang baik-baik. Kenapa? Sanksi kepada mereka karena mereka ngelawan. Nah itu. Nah, kalau Nasrani sebaliknya, mereka berlebih-lebihan dalam masalah menghalal-halalkan. Jadi yang haram sama mereka dia dihalal-halalkan. Misalnya antara lain ya tadi seperti menghalalkan makan bangkai, menghalalkan makan babi. Padahal dari dulu babi itu haram, tapi sama mereka mereka halalkan. Bahkan ada juga di antara mereka melakukan ibadah dan istinja. Begitu misalnya buang air kecil atau buang air besar kan najis. Nah sama mereka itu tidak najis. Padahal itu ditetapkan dalam ajaran agama mereka itu najis. Nah itulah dia. Jadi mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan.
Contoh lainnya, ya maaf, seperti free sex. Ya kita lihatlah faktanya. Udah punya anak, udah serumah, nggak pakai nikah-nikah. Nah itu, begitu udah punya anak, baru dilangsungkan pernikahan. Nah itulah dia contoh-contoh yang terjadi. Tapi bagi kita berada di tengah-tengah. Artinya apa? Apa yang Allah haramkan, kita terima dia haram. Dan apa yang Allah halalkan, kita terima itu sebagai hal yang halal. Ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 157. Nah itu, apa kata Allah tentang kita, tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, Ar-Rasulan Nabiyyal Ummi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yajidunahum maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka sudah mendapati berita tentang diutusnya Nabi kita itu apa? Sudah ada dalam Taurat mereka, sudah ada dalam Injil mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf, di mana Nabi kita itu mengajak kepada yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, mencegah mereka dari perbuatan mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Nabi kita itu menghalalkan apa-apa yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan apa-apa yang keji, yang buruk. Itu. Jadi kita ini berada di tengah-tengah. Termasuk juga Bapak Ibu, kita berada di tengah-tengah apa? Dalam beribadah. Dalam beribadah. Kalau kita lihat, kita bandingkan al-Yahud misalnya, alladzina a'radu 'anil ibadah, umat Yahudi, mereka berpaling, mereka tidak mau melakukan ibadah-ibadah, wastakbaru an ibadatillah, bahkan mereka congkak dan sombong, berat untuk beribadah kepada Allah. Mereka isi kehidupan mereka untuk mengikuti keinginan syahwat dan hawa nafsu. Coba lihat itu Yahudi, lihat di Israel, nggak ada sedikit pun kemanusiaannya. Orang lagi antri mau dapat makan, dibom. Kan nggak ada itu yang lebih kejam daripada itu. Tapi itu dari wa'abbadu anfusahum lil maddah, mereka menghambakan diri mereka untuk kepentingan dunia, menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan dunia mereka. Nah itulah yang terjadi. Wa inna ma jalun jazaan dzalika fid dunya min ziyadatin fil mal. Jadi target mereka bagaimana harta mereka bertambah, bagaimana mereka memiliki kekayaan, bagaimana fisik badan mereka oke, sehat, kuat. Itu aja targetnya. Sedangkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah, mereka ogah-ogahan. Nah itu, ini yang terjadi pada umat Yahudi. Bagaimana dengan umat Nasrani? Ghallu fir rahbaniyah. Umat Nasrani, mereka berlebih-lebihan dalam beribadah, berlebih-lebihan. Bahkan ada istilah yang apa itu namanya, apa yang nggak mau nikah, apa itu? Bukan yang nggak mau nikah di gereja-gereja itu loh, apa? Biarawan, biarawati. Nah itu coba lihat, pernikahan yang halal demi untuk beribadah, mereka mengharamkan itu pernikahan. Nih. Dan wa ta'abbadu bibidain, dan mereka melakukan ritual-ritual agama dalam beribadah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Allah, yang juga tidak pernah didakwakan oleh para nabi dan para rasul. Nah itu fa'tazalun nas, dan ada di antara mereka kadang-kadang apa, meninggalkan dunia ini, hidup di pegunungan. Makanya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di YouTube itu ada bangunan-bangunan gereja atau tempat-tempat bersemedi umat Kristiani ada di atas gunung yang betul-betul susah untuk terjangkau, dan mereka itulah lakukannya. Bahkan
mereka putus dengan dunia, nggak mau menikah, nggak mau berhubungan dengan orang lain, apalagi bekerja. Iya Bapak Ibu, itu yang namanya siapa? Paus yang baru terpilih ya. Yaitu kalau seandainya dia menikah, dicabut itu statusnya itu. Kalau dia bekerja, dicabut, nggak boleh. Nah itulah dia. Jadi bertolak belakang sama umat Yahudi. Falam yastatul wafa, dan ukuran mereka kedekatan kepada Allah itu terukur sejauh mana dia siap meninggalkan dunianya. Kalau dia meninggalkan dunia secara total, yes, pertanda bahwa dia adalah dekat kepada Tuhannya. Tapi kalau masih mau cari-cari dunia, masih mau menikmati dunia, masih mau menikah, dianggap itu mah umat biasa-biasa saja. Nah itulah dia. Nah beda dengan kita. Kita berada di tengah-tengah. Artinya apa? Kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, Allah atur. Kita beribadah tidak ada berat. Makanya kita lihat dalam ketentuan agama, ada perintah, ada larangan. Perintah ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Kita diatur sedemikian rupa. Jadi tolong Bapak Ibu, jangan kita itu berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan dalam beribadah, berarti kita mengikuti umat Nasrani. Proporsional aja. Yang wajib ini yang menjadi prioritas untuk kita lakukan. Yang sunnah itu sebagai ibadah tambahan. Jangan yang sunnah diwajib-wajibkan. Itu. Makanya Imam Syafi'i itu sangat hati-hati dalam menetapkan hukum. Kayak misalnya sholat kita ke masjid berjamaah, itu sunnah muakkadah. Nggak berani Imam Syafi'i dikit-dikit wajib. No. Kenapa? Itu tadi, jangan sampai berlebih-lebihan. Dan kita harus waspada. Karena dari awal saya katakan tadi, setan itu ingin menggiring kita berlebih-lebihan, Pak. Yang sunnah dijadikan wajib. Ada. Kan ada dalil katanya, wajib. Buktinya apa? Nabi ingin membakar. Kalau ada pria-pria yang gak ikut berangkat sholat ke masjid, ingin membakar beneran gak? Enggak. Karena ingin membakar itu, makanya sholat berjamaah bagi kita kaum pria ke masjid itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah itu. Apalagi misalnya kayak jenggot, hukumnya apa? Sunnah, jangan paksain. Jadi kalau memang Anda ingin melihara, silakan. Karena sunnah itu apa? Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Kayak hari ini kan udah tanggal 8 ya Bu ya. Kan kita disunnahkan itu puasa Asyura. Asyura tanggal 10 Muharram. Berarti hari Minggu ya. Nah itu. Jadi kalau mau yang bagus itu Sabtu, Minggu, Senin. Apa? Hari. Nah itu. Kalau enggak ambil yang Sabtu Minggu. Kalau enggak apa? Ambil hari Minggu. Tapi ingat itu hanya sunnah. Kalau ternyata Ustadz saya nggak mau puasa, silahkan. Kemarin saya dapat telepon Pak Haji, Ustadz saya mau curhat ini. Kenapa? Saya akhir-akhir ini ribut terus sama bini. Kenapa? Gara-gara saya melihara jenggot. Rupanya bini saya ini nggak setuju, nggak suka. Nah itu, jadi ribut. Ya nggak tahu lah, pokoknya dia bilang gitu. Kami ribut terus ini. Akhirnya apa? Itu tadi ilmu ini kita pakai. Maaf Pak Haji,
Apa hukum melihara jenggot itu? Kata dia, sunnah. Nah, apa hukum menjaga kerukunan rumah tangga? Wajib. Itulah jawabannya. Masa gara-gara sunnah kita laju mau pegat? Nah, ini Pak, ini yang perlu kita camkan. Jadi kita ini apa? Betul-betul berada di tengah. Larangan pun sama. Ada larangan haram, ada larangan cuma makruh. Misalnya Bapak Ibu ya, kayak makan minum. Makan minum sambil berdiri, haram apa makruh? Makruh, clear udah. Tapi ada saudara-saudara kita itu nggak mau pesta. Mau pesta itu ngecek dulu. Nanya, di sana maka pestanya model gimana? Oh, ini pestanya standing party, nggak pakai duduk. Laju sengaja dia nggak mau datang. Artinya apa? Nggak mau datang dia Pak, karena dia menganggap haram makan minum sambil berdiri. Coba, berarti dia sudah terjebak kayak orang Nasrani, berlebih-lebihan dalam beribadah. Tidak, dia makruh. Makruh itu apa? Kalau kita tidak melakukan kita berpahala, tapi kalau kita melakukan ya nggak apa-apa. Itu namanya makruh. Apalagi bukan maunya kita. Kita mau duduk. Siapa sih yang mau makan minum sambil berdiri? Nggak enak. Tapi permasalahannya nggak ada tempat. Maka nggak usah ngeplek-ngeplek Pak. Karena saya ngelihat ada Pak, lagi pesta, tahan dia duduk di lantai, di ubin. Gara-gara apa? Nggak mau tadi. Ya udah proporsional. Sayang bajunya mahal-mahal, duduk ngeplek di bawah itu, kotor. Nah, inilah dia. Dan nggak enak juga orang mau lewat pada duduk di bawah, nggak beretika kita. Nah, inilah dia gunanya kalau kita hukum, kalau kita sudah paham. Jadi jangan kita berlebih-lebihan, jangan pula yang wajib diabaikan, yang haram juga dilanggar. Itu kayak Yahudi itu namanya. Kalau Yahudi itu mereka gampang sekali untuk menghalalkan yang diharamkan Allah. Sebaliknya kalau Nasrani mereka berlebihan mewajib-wajibkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Walam yaksuru fi ma faradu alaih min ibad. Nah, itu dia. Dan kita sebagai ajaran Nabi Muhammad SAW, lam yuftiru fi ta'abbud, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Maksudnya berlebihan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kita proporsional. Berlebihan ke kiri, sholat aja enggak. Ngapain sunat sholat itu? Udah, yang sholat itu cuma untuk pemula. Kalau udah masuk makam seperti kami ini, nggak perlu lagi sholat 5 waktu. Wih, nah itu lebay itu. Itu namanya orang Yahudi itu yang ditiru. Nah itu. Tidak pula apa? Tidak pula berlebih-lebihan ke kanan. Wah, bagi saya yang namanya sholat duha itu wajib. Nah itu. Bagi saya yang namanya berpoligami itu sunnah. Padahal nggak ada itu. Poligami dengan talak itu hukumnya sama. Itu hukumnya apa? Solusi, jalan keluar. Kalau misalnya suami istri itu sudah tidak bisa lagi disatukan, udah ibarat air dengan minyak, ngapain dipertahankan? Ya udah pisah aja. Tetapi ingat, itu perpisahan itu adalah sesuatu yang halal, tetapi yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah ini, begitu pula ada orang, dia nggak cukup kalau makan cuma sepiring Pak. Dia kalau mau makan itu harus 2 piring. Daripada dia nggak jujur dengan dirinya, na'udzubillah, berzina, ya udah dikasih solusi sama Allah. Nah itu, jadi kita proporsional. Inilah dia, tidak berlebih-lebihan.
yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seperti pakai gamis. Ini kan nggak disuruh dan nggak dilarang, ya kan? Tidak disuruh dan tidak dilarang. Kalau secara hukum, kalau tidak disuruh dan tidak dilarang, hukumnya apa itu? Mubah. Tapi ada nggak yang mengatakan ini sunnah? Ada nggak yang mengatakan seperti itu? Ada. Nah ini berarti dia sudah terjebak berlebih-lebihan itu. Yang mubah dianggap sunnah. Kalau sunnah berarti bapak-bapak yang nggak bergamis ini nih, berarti tidak dapat pahala dong. Ya kan? Saya yang pakai gamis gini nih, berarti saya berpahala. Karena saya katakan ini sunnah. Ya tadi sunnah itu apa? Bila dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berarti yang tidak bergamis, kalau saya katakan ini sunnah, berarti rugi dong. Bahkan ada juga yang makan harus pakai tangan. Coba lihat, makan pakai tangan sunnah. Berarti kalau yang makannya pakai sendok nggak sunnah. Nah inilah perlu diluruskan Bapak Ibu. Jangan kita berlebih-lebihan, karena memang ajaran agama Islam kita itu tidak membenarkan kita berlebih-lebihan. Fayahmilu anfusahum ma la yutiqun. Kenapa? Karena berlebih-lebihan itu betul-betul akan membebani diri kita sendiri. Padahal Allah sudah mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada seseorang di atas kemampuan dia. Jadi sudah terjawab. Yang zolim itu bukan Allah, bukan Rasul, bukan ajaran agama. Yang zolim itu adalah oknum-oknum orang Islam itu sendiri terhadap diri mereka. Kenapa bisa seperti itu? Nah inilah dia yang membedakan orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, insya Allah dia mampu menjaga istiqomah, berada pada tengah-tengah tadi, wasat. Tapi kalau dia tidak berilmu, itulah dia akan dipermainkan oleh setan untuk digiring-giring. Minal jinnati wan nas tadi. Setan yang ingin mempengaruhi kita dan menggoda kita. Ingat ibu-ibu yang pernah saya ceritakan, seperti siapa namanya, Umi Pipik, bapak-bapak. Tahu kan bapak-bapak sama Umi Pipik? Nah itu. Dia mengatakan, sekarang kan udah tutup habis ya Pak, udah tutup habis. Nah itu dia katakan, saya sekarang berhijrah. Coba lihat, berarti ibu-ibu yang pudaknya masih kenahan, yang mukanya masih kelihatan, dianggap menurut Ilmu Pipik belum hijrah, itu namanya belum total berarti dalam beragama Islamnya. Padahal Nabi sudah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hijrah. Man hajaral khotoya wa dzunub. Orang itu dikatakan berhijrah ketika dia meninggalkan perbuatan salah dan perbuatan dosa. Itu yang namanya hijrah. Kalau tadinya nih maaf, pakai baju tali satu, belahan dada kelihatan, paha kucar kacir. Nah itu. Sekarang dia berbusana muslimah, dia tutup itu Tauratnya. Yes, ini namanya hijrah. Selama ini sholat kalau lagi kepepet, kalau lagi happy lupa sama sholat. Sekarang dia tidak, dia jaga itu sholat 5 waktunya. Yes, ini namanya hijrah. Selama ini gampang bener. Pokoknya kalau ada postingan-postingan yang bikin memperkeruh, bikin panas, share. Nah, ternyata ini nggak bagus, bisa memecah belah umat, bisa memprovokasi, mengadu domba. Dia sadar itu salah, dia stop, tidak lagi mudah untuk men-share yang nggak bagus itu. Ini namanya hijrah. Jadi hijrah itu apa? Dari dosa maksiat untuk dia menjadi taat, mengikuti aturan Allah Ta'ala. Bukan berlebih-lebihan.
Bukan namanya hijrah itu yang tradisi dan budaya malah dijadikan itu sebagai agama. Nah, yang lagi viral akhir-akhir ini KDM ini, Rumah Sakit Al Ihsan, diganti dengan apa? Welas Asih ya. Welas ya. Hah? Welas Asih. Dan saya baru tahu kalau welas asih itu arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah itu. Nah ini kan memang sebetulnya kalau kita melihat secara objektif, betul tidak sedikit kita di Indonesia ini kita mengukur keislaman seseorang itu apa? Terukur sejauh mana dia mengarabkan dirinya. Kalau dia udah gaya Arab, wow, itu Islamnya oke bener itu. Iya, udah pakai haji, udah gitu serban 7 lilitan, serban ini, pakai apa? Tasbih nggak pernah lepas, gamis, yes, ini orang Islam beneran ini. Dan ini fatal, Pak, betul. Jadi dalam kita beragama Islam ini kita mengikuti aturan Allah, aturan Rasul, bukan mengarabkan diri. Kita setuju itu, tetapi bukan berarti kita alergi. Alergi maksudnya menolak, tidak. Ada orang kelihatannya merasa gagah dia, merasa pede, ya silakan, gak apa-apa. Artinya apa? Nah, kalau KDM ini saya lihat dia selain teori, dia bereaksi itu. Rumah Sakit Al Ihsan diganti Welas Asih. Nah itu alasannya itu tadi, jangan sampai kita beragama Islam tetapi dengan cara mengarabkan diri kita. Nah itu ya, kalau masih rumah sakit oke lah, kita bisa mentolerir, asal jangan nama-nama masjid aja nanti. Nama-nama masjid udah nggak boleh lagi pakai nama-nama Arab misalnya kan, ya itu. Jadi ya silahkan sajalah ya. Bagi kita ya nggak prinsip amat lah. Jangan dibesar-besarin gitu loh. Nah inilah dia. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam kita beribadah tengah-tengah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kita menikah, kita mengambangi, iya, kita nyeruit, kita mindang, makan rendang. Pokoknya kalau dia bagus, halal, why not? Kenapa tidak? Ini. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tidak pula meninggalkan kewajiban agama. Maka sekali lagi kita berada di tengah-tengah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita menjadi muslim dan muslimah yang kafah, yang berada di jalur siratal mustaqim, jalan yang lurus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Demikian wallahu a'lam bissawab.